Halo teman-teman, pahami aturan OJK ini maka kita nggak akan takut untuk yang namanya galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang aturan OJK yang menyangkut tentang gagal bayar pinjaman online. Ini bertujuan agar teman-teman lebih semangat dalam hidup dan tidak takut tentang yang namanya penagihan pinjaman online yang menyangkut galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Nah, yang pertama, teman-teman tidak boleh takut karena kalau developer itu tidak boleh menagih secara kasar dan melalui ancaman dan tidak boleh mempermalukan konsumen. Itu sudah ada peraturan fix ketok palu dari OJK, jadi tentu tidak perlu takut. Nah, untuk yang namanya ancaman-ancaman ini biasanya developer lakukan di media telepon ataupun WA, mengancam akan datang, mengancam akan bawa polisi, mengancam akan sita aset, mengancam akan memenjarakan. Itu tidak perlu takut, kita sudah dilindungi OJK tentang masalah ini. Jadi jika ada ancaman ya sudah dicuekin saja, jangan pernah ditanggepin, yakinlah kalau kita sudah dilindungi OJK. Nah, terus ada tindakan yang mempermalukan konsumen, itu juga tidak boleh teman. Ini contohnya kita ditelepon atau teman kita ditelepon untuk menagihkan kita. Nah, ini salah satu cara mempermalukan kita untuk membayar tagihan. Jadi itu tidak diperbolehkan OJK. Kalau kita ada utang ya langsung ke kita, tidak boleh nagihnya ke sahabat kita untuk menagih ke kita. Jadi ini banyak kejadian karena developer itu sudah yang namanya menyadap kontak HP kita. Jadi semua kontak HP kita sudah disadap dan itu bisa menjadi kekuatan developer untuk bisa menagih kita lewat teman kita. Itu tidak boleh dilakukan teman, karena banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi solusinya gimana Bang? Nah, solusinya teman-teman kalau ingin aman ya sudah, kalau pas pendaftaran kan ada izinkan baca kontak. Nah, itu tidak diizinkan teman-teman, nonaktifkan saja agar aman, agar kontak teman-teman tidak dibaca oleh yang namanya developer pinjaman online dan lebih aman ke depannya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana Bang? Nah, teman-teman uninstall saja agar aplikasi tidak berhubungan dengan server sana dan teman-teman lebih aman ke depannya. Nah, untuk yang kedua adalah menagih ke pihak selain konsumen. Nah, ini banyak terjadi ya teman, karena kita tahu untuk menagihan pinjaman online biasanya barbar. Itu di peraturan OJK sudah jelas terpampang jelas, kalau menagih kita ya harus ke kita, tidak boleh ke teman kita suruh menagihkan seperti itu. Dan itu bisa membuat kita cemas atau malu ya teman, karena ya kita sudah dinilai punya hutang. Sahabat kita tahu jika kita punya hutang, itu bisa menjadikan kita malu ya teman. Jadi tidak boleh seperti itu untuk developer. Kalau sampai seperti itu langsung ancam saja, kamu sudah melanggar aturan OJK, saya akan laporkan kamu. Seperti itu ya teman. Nah, untuk yang ketiga adalah menagih secara terus menerus. Nah, ini OJK juga sudah menanggapi ini dan tidak boleh yang namanya developer menagih terus menerus. Ini kalau kita menagih itu mungkin cuma 5 kali atau 10 kali itu termasuk wajar ya teman. Tapi kalau sampai 20 kali lebih terus menerus itu tidak wajar ya teman. Misalnya kita ditagih satu hari bisa sampai 5 kali, itu wajar. Selama 1 bulan itu wajar. Tapi kalau kita 3 bulan berturut-turut ditagih selama 20 kali sehari itu tidak boleh. OJK sudah mewanti-wanti ini tidak boleh, dan kita akan terintimidasi, akan mulai stres sendiri kalau kita ditagih terus menerus tentang masalah ini. Jadi saran saya kalau sudah sampai penagihan yang barbar seperti ini, teman-teman copot kartu berdananya, ganti nomor WA-nya agar kita sudah putus hubungan dengan yang namanya pinjaman online. Jadi kalau hubungannya kita sudah putus, jadi kita lebih aman ke depan, tidak akan ada lagi penagihan-penagihan lewat WA atau telepon, dan kita bisa aman ke depannya dan tidak ditagih-tagih mulu. Nah, untuk yang terakhir tentang masalah jam kerja pinjaman online, ini untuk peraturan terbaru OJK sudah menetapkan jika sekarang pinjaman online itu ada jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi jika kita ditagih di luar jam itu berarti pinjaman online atau developer itu sudah yang namanya melanggar peraturan hukum dari OJK. Jadi kita bisa langsung ajak berdebat saja jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau kita di rumahnya jam 9 malam, kita bisa aman, tidak ada penagihan dari developer itu.
Jadi jangan pernah takut yang namanya developer juga manusia seperti kita, bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol. Kalau kita punya uang berlebih, kita bisa melunasi tagihan lewat yang namanya diskusi mendalam tentang masalah penagihan ini, tentang masalah pembayaran pokoknya saja, jadi tidak dengan bunga dan denda. Jadi harus teman-teman pahami tentang masalah ini. Jadi developer itu juga sebenarnya manusia seperti kita, bisa diajak berdiskusi. Jadi jangan pernah takut atau malah yang namanya frustasi masalah ini. Yakinlah banyak temannya, banyak orang di luar sana, banyak ribuan orang, jutaan orang yang sudah galbay di aplikasi. Jadi jangan pernah merasa saya sendiri yang galbay, tidak seperti itu ya teman. Tetap santai, tetap fokus dalam hidup, tetap semangat menjalani hari, cari lubang pendapatan lain agar pendapatan teman-teman lebih banyak lagi dan endingnya bisa melunasi semua tagihan pinjaman online. Nah, itu saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.